salah satu dari guru yang mungkin bisa diberikan kesempatan, jangan melihat dari usia saya, karena dari sebagian guru-guru kami ataupun dosen dari yang guru-guru yang mengajar di sekolah yang beralih profesi itu, mereka itu sebenarnya memiliki memiliki kompetensi yang diajarkan di setiap sekolah itu. Baik. Namun kendala yang jujur kami harus sampaikan, itu dari sekolah sendiri pun kadang-kadang juga masih ada semacam penilaian yang diberikan pada guru-guru yang mungkin harus ada regeneration, yang kami juga setujui. Jadi dalam hal ini saya mohon bantuan dari Bapak Profesor Dr. Munandar ataupun Pak Gatot untuk mungkin melihat ke sekolah-sekolah yang berkaitan dengan para pengawas, dengan seluruh suku dinas masing-masing, sesuainya dengan mereka yang diberikan kepada guru-guru. Baik. Iya, Ibu Rukmini, terima kasih. Yang baik untuk peserta didik ya. Baik, terima kasih banyak Ibu, kita sudah menangkap poinnya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah ada penelpon kembali di belakang Ibu Rukmini, kita akan terima selanjutnya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Irwan Makassar. Iya, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Jadi mungkin selama ini, ya, mungkin setiap pejabat ya ada gagasan ya, sehingga selama ini pendidikan ini ya selalu berubah-ubah, ya. Jadi itu yang perlu dicarikan solusi bagaimana yang betul-betul ada permanen, jangan setiap saat ganti lagi sistem, ganti lagi kurikulum. Itu lebih kita rumuskan memang yang secara permanen lah. Nah, sekarang ini sedikit-sedikit berubah. Karena mungkin lain pejabat, lain menteri, ya lain lagi. Nah, kemudian ini sebagai tambahan Pak ya, pemerintah itu memberikan tunjangan sertifikasi USD. Itu tujuannya memperbaiki kesejahteraan dan profesional guru, terutama guru SD. Nah, kenapa selama ini itu tidak bisa diterima secara teratur? Ya, itu ya. Terutama sekali guru SD itu. Jangan beda-bedakan lah. Misalnya tingkat saya yang lancar, ini SD kayaknya SD di tengah ini, apa namanya ya? Mungkin terlalu rendah itu. Saya kira itu sebagai saran dari kami untuk memperbaiki bagaimana menuntut kualitas dan profesional kalau tidak diperhatikan seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Irwan dari Makassar. Kita akan menjawab sesaat lagi, tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Dan untuk itu Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Rumah Publik. Pastikan 9 April 2014 tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Anda bersama TVRI. Laporan aktual di hari pencoblosan dari 28 stasiun TVRI daerah bisa Anda dapatkan secara cepat, lengkap dan akurat. TVRI, saluran pemilu terpercaya. Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam menuju pemilu 2014. Sebuah program yang memberi pencerahan dalam menyongsong pemilu 2014. Sosialisasi pemilu bersama para narasumber terkait yang akan memudahkan kita menentukan pilihan. Saksikan sosialisasi pemilu Senin dan Jumat pukul 18.33 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ya, kembali lagi dalam Dialog Rumah Publik berbicara mengenai kualitas guru dan kurikulum 2013.
Sudah ada 3 penelpon, kita akan menanggapinya bersama dengan 2 orang narasumber saya. Yang pertama berbicara seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud dari Jember, bahwa yang dirasakan adalah penyampaian kurikulum 2013 ini kurang merata. Nah, ini mungkin kita bisa berbagi dengan pengalaman untuk negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang sudah tergabung dalam Siameo. Nah, silakan Prof. Ya, jadi kalau sosialisasi saya kira pemerintah juga sudah melakukan ya, mungkin dengan Pemda dan sebagainya gitu. Jadi kalau masih mungkin tidak semua sekolah dapat atau apa, itu mungkin ya solusinya lagi-lagi teknologi informasi ya. Jadi di webnya Dikbud itu di Kemendikbud.go.id itu semua informasi tentang kurikulum itu jadi headline di setiap saat ya. Jadi setiap saat di websitenya Dikbud itu kurikulum di headline di situ. Jadi semua presentasi dari tim ahli kurikulum, semua hal terkait dengan itu, wawancara menteri dengan media dan sebagainya ada di situ. Jadi Bapak Mahfud tadi bisa akses ke situ, dan kalau sudah dapat aksesnya bisa disebarkan ke guru-guru di lingkungan Bapak, di sekolah Bapak, di sekitar Bapak untuk jadi pada tahu itu. Saya kira itu ya salah satu solusinya. Dan mungkin saya kira bisa share juga dengan istilahnya kan guru itu punya society ya, punya MGMP namanya, masyarakat guru mata pelajaran. Nah, lewat itu juga saya kira kalau ada guru yang pernah ikut sosialisasi, ikut kursus, ikut pelatihan, saya kira menjadi tanggung jawab juga untuk menyampaikan di rekan-rekan gurunya. Baik, jadi kita harus aktif sendiri juga dari informasi. Ada tambahan mungkin dari Pak Gatot? Buat Pak Mahfud di Jember, Anda bisa proaktif dengan dinas Kabupaten Jember atau LPMP Jawa Timur. Ini yang kita sedang merancang dengan Diknas atau Dikbud. Itu April, Mei, Juni ini pelatihan masif untuk 1,3 juta guru seluruh Indonesia. Sekarang timnya sedang melatih guru-guru inti atau instruktur nasional, supaya nanti bisa masuk ke kabupaten terus ke kecamatan. Kemudian buat Bu Rukmini, betul Bu, jadi untuk kejuruan atau profesi yang kaitan dengan perhotelan atau pariwisata, regenerasi itu penting, tapi alangkah indahnya generasi muda dan generasi seniornya atau tuanya itu bersatu untuk saling mengisi, dibagi kepada anak-anak yang sekarang. Karena anak-anak sekarang salah satunya dia memanfaatkan gadget, dia belajar apa aja di mana saja, dia bisa belajar di Malaysia, tapi laporan ulangan dia tetap kirim dari Malaysia atau di Langkawi ke Jakarta atau ke Lombok. Nah, ini yang perlu kita sama-sama belajar dengan perkembangan teknologi, terutama untuk dunia industri. Dunia industri yang sehingga orang bisa bekerja di mana saja, tapi dia tetap kuliah atau tetap sekolah. Kemudian Pak Irwan, selalu ada istilah dari dulu Pak, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijaksanaan. Tapi kalau yang namanya pendidikan itu selalu berubah terhadap dulu zaman saya nggak ada IT. Tapi jangan sekarang ada IT, pola pembelajarannya juga mulai berubah. Memang konten yang dulu diajarkan misalkan 24 jam dalam satu semester, sekarang dengan adanya tool yang bervariasi itu bisa separuhnya. Nah, terus ini yang juga harus diantisipasi oleh calon guru dengan guru yang ada sekarang untuk memberikan pembelajaran yang lebih cepat, kemudian didorong siswanya untuk mencari informasi sebanyak mungkin sehingga dia tahu apa yang dia akan lakukan. Saya sih mau jadi apa sih? Kadang-kadang anak-anak sekarang kan, kau mau kemana? Oh, nggak tahu gitu kan. Nah, sekarang kalau kita encourage mereka, ayo ya, kalian harus punya satu tujuan, menjadi apa, dan bayangkan dan mimpilah menjadi sesuatu yang indah, atau menjadi gubernur atau bupati atau jadi pengusaha ataukah jadi insinyur, penerbang. Itu harus ditanamkan sejak kecil, mimpimu jadi apa, sehingga dia akan belajar ke arah sana gitu. Itu salah satunya. Hidupnya udah ada ya. Baik. Nah, kalau dari Prof sendiri menanggapi yang disampaikan oleh Bu Rukmini dari Jakarta, ini menarik sekali. Nampaknya ada keinginan untuk menjadi guru inti juga ya, untuk bisa membantu menyebarkan kurikulum 2013 ini sendiri. Iya, jadi seleksi guru inti itu dilakukan oleh badan pemberdayaan guru di direktorat atau namanya badan PPSDM di Diknas, di Dikbud. Jadi saya kira Ibu bisa akses ke sana, karena rasanya seleksi guru inti dan sebagainya itu berdasarkan
salah satunya ujian kompetensi guru dari, kemudian juga saya kira dinas di provinsi atau di kabupaten itu juga melakukan seleksi gitu ya. Jadi saya persisnya mungkin Ibu bisa lihat di websitenya badan itu. Dan saya kira memang ya kalau berdasarkan pengalaman Ibu yang sampaikan tadi, mestinya bisa banyak hal yang bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain ya. Jadi inti dari guru inti kan seperti itu. Betul. Ya, baik. Iya. Nah kemudian kalau yang tentang Pak Irwan sedikit menambahkan tadi ya, memang seperti Pak Gatot sebut ya. Jadi kurikulum itu harus bergerak. Jadi memang kita harus menyesuaikan, dan salah satu juga memang kenapa kita harus menyesuaikan kurikulum lagi, memang perkembangan. Jadi banyak, misalnya kita selalu, tadi Pak Gatot sudah menyinggung, di tes-tes internasional siswa kita selalu kurang ke prestasinya dan sebagainya. Itu salah satu pertimbangan. Memang betul banyak hal yang harus disempurnakan dari kurikulum ini, dan ya saya kira kita semua sebagai orang yang bekerja di pendidikan, termasuk Bapak Ibu guru, Pak Irwan juga ya, harus ikut bagaimana kita menyempurnakan ini. Proses panjang, kurikulum itu bolehlah diluncurkan 2013, tapi kita harus tetap sempurnakan. Nah sedikit tentang sertifikasi, walaupun itu bukan kompetensi saya atau kompetensi kami, itu adalah rasanya kompetensi sertifikasi itu, jangan sertifikasi itu kan dibagi dua ya. Ada yang disalurkan melalui pemerintah daerah, ada yang langsung dari pemerintah pusat. Dan sekarang di pemerintah pusat itu kalau kita lihat publikasi-publikasi yang meluas termasuk di media-media juga, bahkan guru-guru yang di swasta, tidak hanya guru-guru PNS, itu tunjangan sertifikasinya juga sudah dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kalau masih ada kelambatan-kelambatan itu rasanya pemerintah juga sudah melakukan terobosan melalui langsung dan sebagainya. Tapi saya kira ya mungkin disampaikan juga, diberi masukan kepada Diknas. Saya kira Diknas juga ada pintu untuk memberikan komplain, memberikan masukan bagaimana proses supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Saya kira bisa disampaikan di websitenya Diknas juga, Dikbud. Selalu kita masih suka tukar-tukar Dikbud. Itu ada bagaimana Bapak bisa menyampaikan itu ya. Jadi tapi intinya adalah rasanya pemerintah selalu memperhatikan itu, Pak, betul. Dan tadi memang sertifikasi itu adalah untuk upaya peningkatan kesejahteraan, tapi jangan lupa setelah kesejahteraan itu guru juga punya tanggung jawab profesi untuk meningkatkan kapasitas dirinya juga. Kapasitas dirinya dalam rangka ya supaya sebagai seorang yang berprofesi guru juga mumpuni dan dia bisa meningkatkan kapasitas siswanya itu. Jadi setelah itu ada buntutnya ya, jadi tidak hanya sejahtera, tanggung jawab berkelanjutannya. Betul, banyak. Menarik sekali ya, bahwa memang kalau kita lihat di sini bukan pola pikir bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, tapi memang dunia berkembang. Setiap detik kita terus berkembang dan berbagai macam hal baru terjadi. Jadi kita harus lebih bisa mudah menyesuaikan diri daripada nanti jadi tertinggal. Nah ini yang menarik sekali kalau gitu, saya berbicara dengan salah satu contoh yang di negara Asia Tenggara. Myanmar kan baru membuka diri, bisa dikatakan demikian. Tapi kan dia baru banyak sekali yang tertinggal dalam dirinya, terutama dalam hal pendidikan. Ya, lalu bagaimana yang dihadapinya? Mungkin bisa berbagi pandangan mengenai hal ini, ataupun negara-negara seperti Kamboja, Laos. Ya, memang kalau di pengalaman di center ini tentu saja Pak Gatot barangkali nanti bisa cerita yang lebih luas. Pengalaman di center kami masih serba terbatas. Jadi memang Myanmar itu kadang-kadang kita sudah mau bantu mereka saja, mereka susah buat main. Jadi misalnya ada guru yang harus ikut kursus di kami gitu, misalnya untuk memproses dapat paspor, dapat visa, bukan visa lah, nggak perlu visa kita. Paspor itu mereka kadang-kadang waktu perlu lebih dari 3 bulan, dan bagi kita nggak bisa nunggu gitu. Nah jadi kadang-kadang kita sudah siapkan bantuannya, kita siapkan beasiswanya, gurunya sudah ada yang mau juga, tapi kadang-kadang ini. Jadi mereka memang masih itulah. Tapi kelihatan bahwa mereka sudah mau maju, sudah mau sekarang ada respon gitu ya. Awalnya memang seperti itu. Jadi nampak juga memang sistem politik barangkali di sana ya masih jadi Pak Gatot cukup menonjol ya. Baik, Pak Gatot silakan. Ini menarik sekali kalau kita bicara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Jadi yang kami lakukan di Smolek itu, tim kami itu datang ke Thailand, kemudian Thailand kita undang ke sini. Jadi kita udah pertukaran institusi to institusi. Dan karena melalui pendidikan jarak jauh, course yang di Thailand bisa ditransfer ke Indonesia, Indonesia bisa ke Thailand. Tapi sebelum transfer course itu atau training,
orangnya harus kenal dulu, kepala sekolahnya saling kenal, saling kunjung, guru dan siswanya saling tukar. Kemudian sekarang lebih dari 70 sekolah SMA, SMK sudah berpartner dengan Thailand. Begitu dia berpartner, sudah rutin setiap tahun dari college di Thailand datang ke Sumedang atau datang ke Majalengka atau datang ke Makassar selama sebulan, kemudian balik lagi Indonesia ke sana selama sebulan di sekolah tersebut. Karena ini kan terjadi pertukaran. Kemarin waktu Wakil Menteri Thailand datang ke Indonesia, saya langsung usul jangan sebulan, tapi kalau bisa 6 bulan untuk sehingga anak itu belajar tentang kultur, bahasa, kemudian baru kompetensi. Karena 2015 sudah dekat, tahun depan. Iya. Mobilitas daripada siapapun juga, pekerja, mahasiswa itu akan cepat sekali. Dengan Myanmar juga begitu. Kita bekerja sama dengan Jerman, tripartit. Ini yang kita melatih 45 guru Myanmar datang ke Indonesia, guru SMK 3 gelombang. Jadi kami bersinergi dengan GIZ, PSMK, Simolek bersama Kementerian Teknologi di Myanmar melatih guru-guru vokasi. Dan sekarang lagi kita akan kembangkan untuk tahap keduanya. Memang agak beda Myanmar. Dengan Kamboja itu lebih erat hubungan kita. Sudah terjadi pertukaran dengan mahasiswa untuk beberapa program. Sekitar 8 perguruan tinggi Kamboja berpartner dengan sekitar 12 perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pertukaran mahasiswa sudah 3 gelombang. Nah, Laos sedang kita jajaki. Laos sudah berinteraksi juga dengan Politeknik Elektronika Surabaya, dengan Unpad, Fakultas Hukum. Mereka sudah terjadi pertukaran. Nah, ini yang terus kita dorong. Vietnam memang mengejar ketinggalan. Dia merasa tertinggal, dia pekerja yang keras. Dan ini juga satu, menurut kami pribadi, adalah ancaman buat Indonesia. Bila pintu terbuka, orang Vietnam boleh bekerja di sini, dia lebih rajin dalam hal bekerja. Gajinya ditawar gaji lebih rendah, mau dia. Nah, itu kata diskusi dengan kawan-kawan dari industri, juga termasuk orang-orang Thailand. Production cost di Thailand itu lebih rendah daripada production cost di Indonesia. Ini yang kami. Kita juga yang Filipina juga akan berangkat tim kita ke Filipina, terutama untuk yang Filipina Selatan, Manila dan sebagainya. Kita selalu berangkat bersama Pak Ismu juga, itu timnya gabungan datang ke sana